Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kali ini akan membahas tentang akuntansi sektor publik pemerintah pusat. Kelompoknya terdiri dari Ami Nuraini dan Heri Intan Agustiawati. Pembahasan yang pertama itu mengenai pengertian akuntansi sektor publik secara umum. Secara umum, akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk suatu organisasi publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang memerlukan. Akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang biasanya digunakan oleh lembaga publik atau pemerintah. Hampir setiap lembaga publik dituntut untuk mengelola laporan keuangan secara transparan. Maka dari itu, akuntansi pada sektor publik ini sering digunakan sebagai alat pertanggungjawaban kepada publik. Tujuan utama akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan informasi dan laporan pengelolaan keuangan. Yang selanjutnya, laporan ini akan digunakan untuk pengendalian manajemen dan sebagai pertanggungjawaban. Pembahasan selanjutnya yaitu pengertian SAPP atau Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat. Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat atau SAPP ini adalah sistem akuntansi yang mengelola semua transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah pusat yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan di luar pemerintahan pusat seperti DPR maupun berbagai tingkat manajemen. Tujuan SAPP ini ada beberapa. Yang pertama, menyediakan informasi keuangan yang diperlukan dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, pengembalian keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah. Yang kedua, ada sebagai upaya untuk mempercepat penyajian perhitungan anggaran negara PAN. Yang ketiga, memudahkan pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional dan efisien. Yang keempat, mendukung transparansi laporan keuangan pemerintah dan akuntabilitas keuangan pemerintah dalam mencapai pemerintahan yang baik yang meliputi akuntabilitas, manajerial, dan transparansi. Kemudian dasar hukum SAPP ini ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemendaharaan Negara. Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ini adalah agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Perlu diselenggarakan sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP ini yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP. Pasal 7 ayat 2 huruf O, Pemerintah Keuangan selaku BUN berwenang untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara. Pelaporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP yang terdiri dari 7 jenis, yaitu pertama, laporan realisasi anggaran, yang kedua laporan perubahan saldo anggaran, yang ketiga neraca, 4 laporan operasional, 5 laporan arus kas, 6 laporan perubahan ekuitas, 7 catatan atas laporan keuangan. Dasar hukum yang kedua itu PMK nomor 213 tahun 2013 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Yang ketiga, dasar hukum yang ketiga yaitu nomor 215 tahun 2016 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Kemudian ada ciri pokok atau karakteristik SAPP. Yang pertama itu ada basis akuntansi. Basis-basis akuntansi yang digunakan dalam proses keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Yang kedua, ada sistem pembukuan perpasangan. Sistem pembukuan perpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana. Yang ketiga, desentralisasi pelaksanaan akuntansi. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi, baik di kantor pusat instansi maupun daerah. Bagan akun standar, SAPP menggunakan akun standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi.
Kemudian ada ruang lingkup SAPP. Ruang lingkup SAPP adalah pemerintahan pusat serta Pemda yang mendapatkan dana dari APBN sehingga tidak dapat diterapkan untuk lingkungan Pemda atau lembaga keuangan negara. Tidak termasuk dalam ruang lingkup peraturan Menteri Keuangan ini adalah pemerintah daerah yang sumber dananya berasal dari APBD, BUMN atau BUMD yang terdiri dari perusahaan perseroan dan perusahaan umum. Selanjutnya akan disambung oleh Ami Nuraini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerangka umum sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP. SAPP ini dibagi menjadi dua subsistem, yaitu ada pertama sistem akuntansi bendahara umum negara atau SABUN. SABUN ini dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan pengguna anggaran pembiayaan dan perhitungan atau BAPP. Kedua, ada sistem akuntansi instansi atau disingkat dengan SAI. SAI ini merupakan sistem akuntansi yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara atau lembaga selaku pengguna anggaran. SAI ini memproses data transaksi keuangan barang dan transaksi lain yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara atau lembaga. Sistem akuntansi bendahara umum negara atau SABUN ini dibagi menjadi beberapa subsistem, yaitu ada sistem akuntansi pusat atau SIAP. SIAP ini terdiri dari dua subsistem, yaitu SAKUN dan SAU. SKAUN menghasilkan laporan arus kas dan neraca, sedangkan SAU menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca. SIAP ini dilaksanakan oleh KPPN, Kanwil, Direktorat Jenderal Pembendaharaan, dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Selanjutnya ada sistem akuntansi utang pemerintah dan hibah atau SAUP dan H. SAUP dan H menghasilkan laporan realisasi penerimaan hibah, pembayaran bunga utang, penerimaan, dan pengeluaran pembiayaan serta neraca. SAUP dan H dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang selaku UAPBUN. SAUP dan H digunakan untuk mencatat transaksi pengelolaan utang yang terdiri dari A. Pembayaran bunga utang dalam dan luar negeri. B. Pembayaran cicilan utang luar negeri. C. Pembayaran cicilan utang dalam negeri. D. Penerimaan utang luar negeri. E. Penerimaan utang dalam negeri. Dan terakhir ada F. Penerimaan hibah. Kemudian ada akuntansi investasi pemerintah atau disingkat dengan SAIP. SAIP menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca. SAIP ini dilaksanakan oleh unit yang menjalankan fungsi penatausahaan dan pelaporan investasi pemerintah, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, memproses data transaksi investasi permanen sebagai bahan penyusunan laporan. Selanjutnya ada sistem akuntansi transaksi ke daerah atau SATD. SATD ini menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca. SATD digunakan untuk mencatat transaksi transfer kepada pemerintah daerah yang terdiri dari A. Ada belanja dana perimbangan dan B. Belanja dana otonomi khusus dan penyesuaian. Direktorat Jenderal dan Pertimbangan Keuangan memproses data transaksi dokumen anggaran, dokumen pengeluaran, dokumen penerimaan, dan dokumen lain yang dipersamakan untuk transfer kepada pemerintah daerah yang berupa belanja dana pertimbangan dan belanja otonomi khusus. Kemudian ada sistem akuntansi khusus atau SATK. SATK ini diterapkan untuk menangani transaksi seperti berikut. A. Pendapatan melalui rekening BUN yang selama ini dikoordinasikan oleh Direktorat PNBP dan BLU. B. Ada pengeluaran yang berhubungan dengan keanggotaan permasalahan hukum internasional di bawah kelola BKV. C. Ada pengeluaran yang berhubungan dengan keanggotaan permasalahan hukum internasional di bawah kelola Sekjen Departemen Keuangan. Dan D. Pengeluaran yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran jasa pembendaharaan, jasa giro rekening KPPN dan BUN, koreksi pembukuan, pengembangan dan pembayaran VFK di bawah kelola Ditjen PBN. Selanjutnya ada sistem akuntansi penerusan pinjaman atau SAPP. SAPP menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca. SAPP dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman. Mekanisme penerusan pinjaman dapat dilakukan melalui subsidiary loan agreement atau SLA.
dan dana bergulir. Data transaksi tersebut merupakan bahan penyusunan laporan penerusan pinjaman. Kemudian ada sistem akuntansi bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan atau SABAPP. SABAPP ini mencatat transaksi keuangan pusat pada kementerian negara atau lembaga, pihak lain dan departemen keuangan selaku kuasa pengguna APP, khusus untuk belanja lain-lain dan belanja transaksi yang dapat dilakukan oleh kementerian negara atau lembaga. Transaksi BAPP dalam bagian ini yaitu ada belanja lain-lain, belanja subsidi, belanja transaksi lainnya. Pemrosesan dokumen sumber transaksi APP dalam rangka menyajikan laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Dan yang terakhir ada sistem akuntansi badan lainnya atau SABL. SABL merupakan subsistem dan SABUN menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca yang diterapkan untuk menangani transaksi-transaksi badan lainnya seperti Otoritas Batam, Gelora Bung Karno, Pengelolaan Kemayoran, dan transaksi dari badan lainnya. Yang kedua ada sistem akuntansi instansi atau SAI. Sistem akuntansi instansi ini dibagi menjadi beberapa subsistem, yaitu yang pertama ada sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara atau SIMAK-BMN. SIMAK-BMN terdiri dari A. Ada sistem akuntansi tingkat unit akuntansi kuasa pengguna barang atau SAUAKPB. B. Ada sistem akuntansi tingkat unit akuntansi pembantu pengguna barang wilayah atau SAUAPPBW. C. Ada sistem akuntansi tingkat unit akuntansi pembantu pengguna barang eselon 1 atau SAUAPBBE1. D. Ada sistem akuntansi tingkat unit akuntansi pengguna barang atau SAUAPB. Kemudian ada E. Pembentukan unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang. Selanjutnya ada sistem akuntansi keuangan atau SAK. Sistem akuntansi keuangan SAK ini terdiri dari A. Sistem akuntansi tingkat unit akuntansi kuasa pengguna anggaran atau SAUAKPA. B. Sistem akuntansi tingkat unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah atau SAUAPPAW. Kemudian C. Ada sistem akuntansi tingkat unit akuntansi pembantu pengguna anggaran eselon 1 atau SAUAPAE1. Dan D. Ada sistem akuntansi tingkat unit akuntansi pengguna anggaran atau SAUAPA. Kemudian ada sistem akuntansi bagian anggaran perhitungan dan pembiayaan atau SABAPP. Serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengisytiharan, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan atas transaksi keuangan pusat pada kementerian negara atau lembaga, dan Menteri Keuangan selaku pengguna anggaran, pembiayaan, dan perhitungan. Hubungan SAI dan SABUN. SAI dan SABUN tidak berkaitan langsung secara terikat. Keduanya sama-sama merupakan bagian dari SAPP atau Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. Dalam SAI, Sistem Akuntansi Instansi memiliki bagian di bawah, yaitu ada SAK, Sistem Akuntansi Keuangan. B. Ada SIMAK-BMN atau Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara. Sedangkan di SABUN memiliki beberapa bagian pula, yaitu ada SIAP, SAUP, SAIP, SAPP, SATD, SAB, SBL, SATK, dan SABL. Kaitan antara SAI dengan SABUN dalam rangka menghasilkan LKPP, yaitu BUN menyelenggarakan SABUN, yaitu Sistem Akuntansi Pengelolaan dan berupa penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan serta pengeluaran belanja dan pengeluaran pembiayaan. Sedangkan SAI menyelenggarakan SAIBA, yaitu Sistem Akuntansi yang memproses pencatatan penerimaan pendapatan atau pembiayaan dengan basis akrual serta memproses pengguna dana yang diterima dari BUN dan pengguna aset instansi yang bersangkutan. SAIBA menghasilkan laporan keuangan instansi, kementerian atau lembaga, dan SABUN menghasilkan laporan keuangan instansi berbasis akrual menggunakan SAIBA.
dan laporan keuangan berbasis kas. Dengan demikian, BUMN menghasilkan laporan keuangan instansi berbasis akrual dan basis kas. LKPP adalah laporan keuangan hasil konsolidasi atau gabungan dari entitas-entitas akuntansi, proses konsolidasi, dan merupakan gabungan dari laporan yang dibuat oleh SAI dan SABUN, yang nantinya sebagai bentuk pertanggungjawaban di tahun anggaran tersebut. Berikut merupakan bagian yang dilingkari dengan garis putus-putus itu merupakan kaitan antara SAI dan SABUN. Di situ menghasilkan laporan LKPP atau laporan hasil konsolidasi dari laporan yang sudah dibuat oleh masing-masing SAI dan SABUN. Unit akuntansi dan pelaporan instansi dibagi menjadi dua subsistem, yaitu ada unit akuntansi dan pelaporan keuangan. Di antaranya, satu ada kuasa pengguna anggaran pada tingkat 1 kerja, 2 ada pembantu pengguna anggaran wilayah, 3 ada pembantu pengguna anggaran eselon 1, 4 ada pengguna anggaran yang berada di tingkat kementerian atau lembaga. Kedua ada unit akuntansi dan pelaporan barang milik negara. Ini di antaranya yaitu ada kuasa pengguna barang pada tingkat satuan kerja, pembantu pengguna barang wilayah, pembantu pengguna barang eselon 1, dan pengguna barang yang berada di tingkat kementerian atau lembaga. Dokumen sumber terdiri dari 1. Dokumen yang terkait transaksi penerimaan, misalnya daftar isian penerimaan anggaran dan surat setoran bukan pajak. 2. Ada dokumen yang terkait transaksi pengeluaran, misalnya petunjuk operasional kegiatan surat perintah pencairan dana. Ketiga, ada memo penyesuaian yang digunakan dalam pembuatan jurnal penyesuaian. 4. Ada dokumen yang terkait transaksi piutang, misalnya kartu piutang dan daftar umum piutang. Kelima, ada dokumen yang terkait transaksi persediaan, misalnya kartu persediaan. 6. Ada dokumen yang terkait konstruksi dalam pengerjaan, misalnya kartu konstruksi dalam pengerjaan. Ketujuh, ada dokumen lainnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga seperti berita acara serah terima barang. Jenis-jenis laporan keuangan terdiri dari 1. Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja. Kedua, neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas, akuntansi dan entitas pelaporan seperti aset, kewajiban, dan ekuitas. Ketiga, ada laporan operasional, menjanjikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaan dikelola pemerintah pusat atau daerah. Keempat, ada laporan perubahan ekuitas, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas. 5. Ada catatan atas laporan keuangan, meliputi penjelasan daftar rinci dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan relasi anggaran dan neraca. Selanjutnya membahas tentang sanksi, yaitu pertama ada pelaporan keuangan. Untuk tingkat unit akuntansi keuangan pengguna anggaran, Kantor Pelayaran Pembendaharaan Negara mengembalikan surat perintah pembayar yang diajukan oleh satuan kerja dan pelaksanaan sanksi tidak menggugurkan kewajiban kuasa pengguna anggaran untuk melakukan rekonsiliasi dan penyampaian laporan keuangan. Kemudian, tingkat unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah. Pengembalian surat perintah pembayaran yang diajukan satuan kerja dan pelaksana sanksi tidak menggugurkan unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah untuk melakukan rekonsiliasi dan menyampaikan laporan keuangan. Kedua, ada pelaporan barang milik negara. Tingkat unit akuntansi kuasa pengguna barang. Pengembalian surat perintah membayar yang diajukan satuan kerja dan pelaksanaan sanksi tidak menggugurkan kewajiban unit akuntansi kuasa pengguna barang, kuasa pengguna anggaran untuk melakukan rekonsiliasi dan menyampaikan laporan keuangan. Tingkat unit akuntansi pembantu pengguna barang wilayah, pengembalian surat perintah membayar yang diajukan oleh satuan kerja dan pelaksanaan sanksi tidak menggugurkan kewajiban unit akuntansi pembantu pengguna barang wilayah untuk melakukan rekonsiliasi dan menyampaikan laporan keuangan. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.